Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan mempelajari geometri ruang atau dimensi 3 dengan subbahasan menentukan jarak pada bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan jarak. Yang pertama, jarak antar titik. Yang kedua, jarak titik ke garis. Yang ketiga, jarak titik ke bidang. Apakah sudah siap belajar hari ini? Yuk kita simak materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar jarak antar dua titik. Menentukan jarak antar dua titik adalah sebagai berikut. Coba perhatikan titik berikut, titik A dan titik B. Jarak antar titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi, untuk menentukan jarak titik A ke B dalam suatu ruang, yakni dengan cara menghubungkan titik A dan titik B. Seperti ini. Panjang AB itu adalah jarak titik A ke titik B. Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya ada diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 satuan atau 5 cm. Titik P merupakan pertengahan rusuk CG. Hitunglah jarak titik A ke B, titik A ke C, titik A ke D, titik A ke G, titik A ke B, titik B ke P. Penyelesaiannya adalah yang pertama, jarak titik A ke B adalah itu merupakan AB yang merupakan rusuk kubus. Ini yaitu tadi berapa? 5 cm A ke B. Yang B, jarak titik A ke titik C. Nah, kita lihat ini A ke C. Ini kan juga diagonal bidang ABCD. AC ini kita juga bisa menentukannya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Itu AC sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat akan sama dengan 5 akar 2. Atau ini kan juga sama dengan diagonal bidang. Ya, cara mencarinya ini A akar 2. Jadi A nya 5 akar 2. Jadi 5 akar 2 sama. Yang ketiga, jarak titik A ke titik D adalah AD. Ini A ke D. Ini kan juga panjang rusuk kubus ini. A ke D ini juga 5 satuan atau misalnya 5 cm. Oke, kita lanjut ya. Nomor D, jarak titik A ke titik G. Ini titik A ke titik G. A, G. Ini kan merupakan diagonal ruang kubus. Nah, untuk menentukan ini, kita juga bisa dengan menggunakan teorema Pythagoras. Apa itu? Nah, AG ini kan sama dengan akar AC kuadrat tambah CG kuadrat. AC kuadratnya berapa? 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini 5 akar 2 kuadrat kan artinya 5 kali 5, 25 kali 2, 50 ditambah 25. Ini kalau kita sederhanakan sama dengan 5 akar 3. Oke, yang ke E, jarak titik A ke B kan merupakan AP. Lihat gambar nih, AP. Sini. Nah, AP ini sama dengan akar dari AC kuadrat
tambah CP kuadrat. Ini AC tambah CP kuadrat. Ini 5 akar 2 dikuadratkan tambah 5 per 2 dikuadrat. Dapat 5 per 2 ini mana? Ini CP ini kan setengah dari C ke G. Ini tadi panjang rusuknya 5, setengah dari 5 ini kan 5 per 2. Ini sama dengan, kita sederhanakan, akar 50 tambah 25 per 4 sama dengan, kita samakan penyebutnya, 4 ini 50, 200 tambah 25 ini 225 per 4. Nah, 225 ini kan akarnya 15 dan 4 ini 2, 15 per 2 atau 7,5. Nah, jadi jarak antara titik A ke B ini sama dengan 7,5. Nah, yang F, jarak titik B ke titik P. Yang B ini ke titik P. Itu kan sama dengan ini, BP. Nah, sama dengan yang tadi, BP ini kan BC kuadrat, ini ditambah CP kuadrat. 5 kuadrat ditambah 5 per 2 kuadratkan, ini 25 tambah 25 per 4 sama 125 per 4. Ini kita sederhanakan, 5 akar 5 per 2. Ya, 25 kali 5, 125, akar 4 ini kan 2. Jadi 5 per 2 akar 5. Jadi jarak titik A ke P ini 5 per 2 akar 5. Ini kita lanjut yang kedua. Ini jarak titik ke garis. Misalnya ada titik A berada di luar garis, maka jarak antara titik ke garis tersebut dapat digambarkan dengan berikut. Misalnya kita gambar garis H melalui titik A tegak lurus terhadap G, dan garis A memotong garis G seperti ini. Maka jarak titik ke garis ini sama dengan ini, A ke P. Nah, AP ini adalah jarak titik A ke garis G ini. Oke, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 satuan, maka hitunglah jarak pertama titik A ke BC, kemudian titik A ke FG, dan titik C ke garis FH. Ya, kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama tadi jarak titik A ke BC. Ini kan sama juga dengan AB. Panjang AB ini. AB tadi berapa? AB itu adalah 4 cm atau 4 satuan. Kemudian yang kedua, jarak titik A ke FG. Itu kan sama dengan AF ya. AF ini kan diagonal bidang kubus, yaitu rumusnya A akar 2, sehingga jadinya A akar 2-nya jadi 4 akar 2. Kemudian jarak titik C ke FA. C ke FA. Ini kan sama dengan CO, di mana O ini adalah pertengahan dari FA. Coba kita perhatikan segitiga CGO yang ini. Nah, dia kan disiku-siku di CG, yaitu 4 akar 2 satuan, dan OG ini kan 2 akar 2. Sehingga CO ini, kita lihat GO kuadrat ditambah GC kuadrat. GO-nya tadi berapa? 4 kuadrat ditambah GC 2 akar 2 kuadrat sama dengan 16 tambah 8, ini kan sama dengan 24. Artinya nanti sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak antara titik C ke FA ini sama dengan CO, yaitu 2 akar 6. Oke, yang terakhir kita lihat jarak titik ke bidang. Nah, misalnya ada sebuah titik di luar bidang, gimana sih cara mencari jarak titik A ke bidang tersebut? Nah, caranya seperti ini. Ya, pertama kita buat dulu garis A melalui bidang alfa. Ya, seperti gambar ini. Garis G ini kan menembus bidang alfa di titik D ini misalnya. Maka jaraknya sama dengan A ke D ini. AD ini merupakan jarak
antara titik A ke bidang alfa. Soal berikut ini. Nah, contohnya misalnya ada sebuah kubus ABCDFG dengan rusuknya 10 cm dan titik P ini adalah pertengahan antara jarak A dengan E. Maka hitunglah jarak A ke bidang BCGF, jarak C ke bidang BDHF, jarak P ke bidang BDHF juga. Oke, mari kita jawab. Yang pertama tadi jarak titik A ke bidang BCGF ya. Ini kan akan sama dengan panjang A ke B, jarak terdekatnya dengan BCGF ini kan AB. Jadi AB ini 10 cm. Kemudian yang kedua, jarak titik C ke bidang BDHF. Ini kan sama nanti dengan kita tarik garis ini C ke sini, bidang BDHF ini tegak lurus C terhadap bidang ini, kita misalkan dengan titik R, maka jaraknya itu akan sama dengan CR. CR ini kan setengah AC. AC setengahnya yaitu setengah kali 10 akar 2, ini kan 5 akar 2. Oke, kita lanjut ya. Jadi jarak C ke bidang BDHF ini sama dengan 5 akar 2. Kemudian yang C, jarak titik P ke bidang BDHF. Nah, kita gambar seperti ini, kita buat garis batu. Nah, ini kan ada PQ. PQ ini kan sejajar dengan AC, artinya PQ nanti sama juga panjangnya dengan AC, yaitu 10 akar 2. Nah, maka jarak titik P ke bidang yang kuning ini sama dengan PO kita misalkan. PO ini kan akan sama dengan setengah dari AC. AC-nya berapa tadi? 10 akar 2. Jadi PO itu akan sama dengan 10 akar 2 dibagi 2, ini jadi 5 akar 2. Sehingga jarak titik P ke bidang BDHF ini juga 5 akar 2. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk memahami materi lebih lanjut, silahkan kerjakan tugas 2 nomor 1, 2, dan 3 buah. Nah, tugas ini dikumpul paling lambat hari Jumat besok. Semoga tugasnya bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.